Hello everyone, welcome back again with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen English. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara meningkatkan vocabulary bahasa Inggris ya untuk anak-anak Indonesia terutama. Ini karena saya sering ditanya, Pak, saya tuh mau ngomong, speaking, tapi saya tuh lack of vocabulary, kosakata saya minim, jadi saya tidak bisa. Nah, jadi ketika saya sering bertanya pada beberapa mahasiswa ataupun orang umum ketika conversation ya, so what do you think about? Nah, saya tanya gitu, ya dia bilang, I think apa itu? Nah, jadi ketika kita stuck ya, tidak tahu vocabulary itu memang bisa menghambat speaking ya. Ya betul sekali, amunisi speaking itu memang vocabulary, kosakata ya. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah ide kalau tidak tahu kosakatanya ya. Jadi memang kosakata ini sangat penting ya untuk ditingkatkan terus ya, dipelajari ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kosakata yang banyak? Ini trik dan tips khusus untuk kita orang Indonesia ya, supaya kosakatanya meningkat. Nah, nanti perbendaharaan katanya juga banyak. Akhirnya bisa ngomong cas cistus ya. Oke, sebelum saya jelaskan silahkan di-subscribe dulu channelnya Dosen English. Nah, setelah saya teliti ada beberapa metode yang sangat jitu menurut saya ya untuk meningkatkan vocabulary atau kosakata bahasa Inggris ya. Yang pertama adalah main game. Nah, kok suruh main game sih? Ya, main game, why not ya. Jadi setelah saya lihat di Play Store, nah game-game terupdate zaman sekarang ini ya, yang dimainkan oleh anak-anak dan sekarang ini mungkin sudah menjadi tren ya. Jadi anak-anak itu sudah ngegame berkoalisi dari satu ke yang lain sampai dia mendapatkan peringkat tertentu. Nah, itu ternyata game-game itu sangat membantu sekali secara tidak langsung, langsung dan tidak langsung ya. Itu meningkatkan kosakata karena game-game terbaru itu memang didesain rata-rata dalam bahasa Inggris ya. Bahkan sampai dikompetisikan tingkat nasional di TV itu kan ada kan game. Itu rata-rata berbahasa Inggris dan kata-katanya itu memang kata-kata yang biasanya baru-baru semua ya. Jadi biasanya kalau kita tidak tahu arti kata tertentu karena kita suka game itu, maka kita akan berusaha mencari, betul kan ya. Nah, jadi dari ngegame ini kita akan banyak sekali kosakata-kosakata yang kita kuasai karena basicnya kita suka, gamenya kita suka. Nah, dan kita akan tertarik untuk mengetahuinya ya, karena kita ingin memainkan game itu. Biasanya kalau kita tidak tahu kata tertentu, kita akan mencarinya di internet. Nah, bermain game ini bisa dilakukan oleh siapa saja, dari anak yang paling kecil sampai orang dewasa sekalipun, ya kan ya. Ya, jadi nah, saya mau cerita bahwa dulu saya pernah nangani ya, ngelesi anak kecil sekali, dari kecil sampai dia agak gede. Memang dia basicnya suka ngegame dan game-gamenya memang game-game yang bagus ya, game yang memang ada nilai edukasinya dan berbahasa Inggris. Nah, saya tuh ketika diajak ngomong beberapa kali tuh istilah-istilah di game-game itu bahkan saya tuh tidak tahu. Dan mungkin saat ini pun ya, jadi para gamer-gamer itu mungkin kalau saya diajak ngomong kosakata tertentu mungkin saya tidak paham. Jadi artinya dari ngegame yang ya dikendalikan ya, sebenarnya kita mampu atau kita bisa betul meningkatkan kosakata dalam bahasa Inggris ya. Jadi silakan bermain game selama kita gunakan untuk mengasah kemampuan speaking dan mendapatkan kosakata baru. Ya, jadi ngegame, kata yang tidak tahu sambil dicari dan diartikan. Nah, tetapi setelah kita tahu kata itu, kita coba aplikasikan ya dalam sebuah conversation. Tapi rata-rata para gamer ini biasanya dia langsung menggunakan kata-kata itu ya untuk berinteraksi sesama gamer. Jadi sekali lagi, bermain game ini betul ya bisa meningkatkan kemampuan vocabulary ya, karena istilah-istilah baru ya. Di narasi-narasi game itu banyak sekali kata-kata yang ya baru-baru yang saya mungkin tidak paham. Nah, ya kan ya. Oke ya, yang pertama, silahkan belajar kosakata atau meningkatkan kosakata dari game. Tapi selama terkontrol ya, silahkan sambil dipandu oleh orang tua. Karena game ini bisa dimainkan siapa saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kosakata lagi? Yang kedua adalah sing a song, nyanyi. Nah, jadi nyanyi itu juga cara yang efektif sekali untuk mendapatkan banyak kosakata, apalagi di lagu-lagu terbaru. Nah, anak-anak muda ini yang suka
mengakses lagu-lagu baru ya, internasional terutama, itu biasanya ada salah satu vokalis yang memang dia membawa kata-kata baru yang belum ada sebelumnya. Nah, kata-kata itu yang biasanya ngehits ya, kata-kata ini itu akan menambah kosakata kita ya. Misalkan contoh, dulu belum ada kata apa ya saya istilahnya ya. Dulu belum ada kata apa sih, coke atau apalah istilahnya itu ya. Nah, sekarang ada di nyanyi-nyanyi. Nah, jadi nyanyi, sing a song itu termasuk juga cara yang ampuh untuk meningkatkan. Di samping kita akan melafalkan ya, cara melafalkannya dengan benar karena kita mengikuti irama dan juga mengikuti cara nyanyi. Pastikan kita juga belajar fluency, berarti kan ya, belajar melafalkan kata. Nah, kita juga akan mendapatkan kata-kata baru dari lagu tersebut. Jadi why not ya, you do that. Jadi bernyanyi itu ternyata cara yang ampuh sekali untuk mendapatkan kata-kata tertentu. Nah, biasanya kalau kita ingin tahu, betul-betul ingin tahu lagu-lagu bahasa Inggris, kita biasanya akan mencari liriknya. Nah, dengan mencari liriknya pasti kita akan tertarik untuk mempelajari artinya. Nah, jadi ada kata-kata yang tidak tahu, pasti kita akan berusaha mengartikannya. Ini maksudnya apa ya? Nah, jadi kalau kita sudah curious seperti itu karena suka lagunya, kata-kata baru akan terserap. Insya Allah ya. Jadi, bernyanyi itu salah satu metode yang ampuh untuk meningkatkan kosakata. Coba ya, dicoba di rumah. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kosakata lagi? Masih ada cara ya. Yang ketiga adalah ya, jadi di samping cara-cara entertainment seperti tadi, yang ketiga adalah read, banyak-banyak membaca. Ini memang metode yang casual, metode yang biasa, tapi ini sangat ampuh ya. Jadi membaca apa saja itu ya pasti akan meningkatkan banyak kemampuan kosakata kita, perbendaharaan kata kita dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana supaya membaca itu terlihat menarik? Kadang-kadang kan kita membaca malas karena, jadi caranya adalah ya cari topik-topik yang menarik, yang sesuai dengan bidang dan kesenangan kita. Ya udah, itu saja ya. Nah, gitu. Jadi banyak membaca ini akan sangat bermanfaat ya. Kita akan mendapatkan informasi, hal-hal terbaru. Nah, kita juga bisa mendapatkan kosakata terbaru. Nah, biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu banyak sekali di mana ya, misalnya di news internasional, nah atau kalau Indonesia ada di Republika, itu berbahasa Inggris, itu kata-katanya bagus-bagus. Nah, biasanya kita akan berusaha untuk membaca info terbaru tentang ini. Nah, kata-kata tertentu yang kita tidak tahu, biasanya kita akan cari di kamus maupun di Google Translate atau apa saja. Nah, itu adalah efektif untuk meningkatkan kosakata baru kita ya. Jadi banyak-banyaklah membaca apa saja, artikel ya kan ya, membaca jurnal, membaca ya apa saja, cerita ya yang biasanya suka kita lakukan. Nah, itu akan sangat efektif untuk mendapatkan atau memperbanyak kosakata kita. Nah, selanjutnya termasuk juga setelah reading, listening. Jadi kalau nggak suka nyanyi, ya sudah, dengarkan saja. Karena memang basicnya tidak suka nyanyi, ya udah mendengarkan. Ya, mendengarkan apa saja. Biasanya lagu yang paling efektif karena kita suka lagu dalam bahasa Inggris, kita dengarkan. Biasanya kita akan tersugesti untuk mencari karena suka kan ya. Jadi lagu yang kita suka, kita akan berusaha mencarinya, judulnya, penyanyinya, lagi kita akan mencari liriknya. Dengan mencari lirik, nah kita akan dapatkan kosakata baru. Jadi belajar itu memang basicnya harus suka ya. Jadi carilah materi-materi yang disuka saja, tidak usah yang berat-berat. Nah, kita akan males mengkaji materi yang kita suka, kita dengarkan, atau lagu yang kita suka kita dengarkan. Nah, biasanya kita akan tertarik untuk mengkajinya, mencari kata-kata baru. Ini saya belum tahu artinya, boleh ditulis ya, diingat-ingat, digunakan untuk bercakap-cakap. Oke, listening, nah gitu ya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, mungkin ini cara yang agak sedikit educational ya, punya sama akademik. Jadi belajar namanya interchange of speech yang kelima ya. Jadi belajar mengembangkan kata. Jadi misalkan satu kata beautiful, nah ini kelas katanya sebagai apa? Apakah adjektif, ataukah noun, atau adverb, atau verb? Nah gitu ya. Jadi dari satu kata kita bisa mengembangkan menjadi kelas kata yang lain
interchange. Beautiful misalkan, nah itu kan adjektif ya. Ada nggak nouns-nya, kata bendanya? Ada, beauty. Nah kan sudah punya dua kata. Ada nggak kata kerjanya? Ada, beautify. Sudah tiga kan ya, dari satu kata menjadi tiga. Beautiful, adjektif. Beauty, noun. Beautify, verb. Ada adverbnya, ada, beautifully. Nah kan, jadi mengembangkan kata-kata tertentu ya, dicari interchange of part of speech. Jadi perubahan atau ya pengembangan kelas kata kelas. Nah itu adalah cara yang sangat ampuh juga ya. Dulu saya sering itu ya, waktu masih di bangku kuliah ya, mengembangkan kata-kata tertentu, saya cari bentuk kata yang lain, sangat ampuh untuk meningkatkan kosakata kita ya. Nah begitu ya, jadi jangan sampai nanti ketika kita berbicara kita get stuck karena kita tidak bisa mengekspresikannya karena kurangnya kosakata. Nah itulah tadi tips-tips yang kita bisa lakukan ya, sangat menarik ya, dan juga sangat menyenangkan untuk dicoba. Oke ya, dicoba ya. So thank you for watching, jangan lupa di subscribe channelnya Dosen English. Silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komen jika ingin bertanya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.